dengan yang dulu 5 juta, insentif 3 juta. Jadi di karya tulis, PKM karya tulis tidak ada usulan pendanaan. Karena mereka yang lolos langsung diberi 3 juta. Anggotanya sama 3 sampai 5 orang dan GFK dan GT tidak terikat bidang ilmu. Saya lanjutkan bahwa mengapa sih PKM ini ketat banget, terutama di administrasinya. Salah naruh halaman saja itu salah itu, nggak lolos gitu. Karena kita ini ingin mengajari mahasiswa, mahasiswa harus tahu dan taat aturan. Tahu, lampu merah itu kalau merah nggak boleh jalan, tahu, tetapi tidak taat aturan, terobos saja, itu nggak boleh. Jadi ingin mengajari hal seperti itu agar mahasiswa tahu dan taat aturan, kreatif, inovatif, dan bisa bekerja kooperatif, bekerja dalam kelompok. Saya lanjutkan, ini tidak perlu saya ungkap tahapannya, nanti unggahnya 2 kali dan nggak perlu juga saya lewati aja. Bapak Ibu mungkin di klaster 5 ya, jadi PKM bidangnya 60, AI 12, GT 12, GFK 12, jatahnya ini. Mungkin loh ya. Kalau UMM UMM klaster 1 soalnya Pak Ari di sini, jadi kami harus nyiapkan 1.200 sekian. Kalau ini diunggah bareng. Diunggah bareng ya. Silahkan. Kemudian ada 2 kali penilaian, tahap 1 tahap untuk administrasi, tahap kedua itu administrasi dan isi. Dan perguruan tinggi ataupun industri boleh menambah 25% dari usulan. Bukan dari pendanaan tapi dari usulan. Kemudian ini yang harus dipahami Pak, tolong Bapak Ibu tulis ya, ini aturannya tidak boleh dilanggar. Judul PKM maksimal 20 kata, tidak boleh ada singkatan. Jangan tulis di itu, walaupun nanti tak kasihkan ini, tapi baca ini kan agak banyak karena hampir 200 slide saya buat itu. Jadi panjang judul PKM maksimal 20 kata dihitung dan atau itu dihitung. Tidak boleh ada singkatan. Oke. Yang kedua, yang ini seringkali tahun lalu menjadi hambatan, bahwa proposal dimulai dari daftar isi. Tidak ada halaman sampul, tidak ada halaman pengesahan. Halaman sampul dan pengesahan itu dientrikan langsung di web. Diketik langsung di web. Halaman sampul dan halaman pengesahan diketik langsung di web. Jadi proposalnya anak-anak mahasiswa nanti mulai dari daftar isi, halamannya ada halaman I di kanan bawah. I di kanan bawah. Halaman inti mulai pendahuluan sampai daftar pustaka dan lampiran itu huruf Arab 1, 2, 3 gitu di kanan atas. Itu enggak boleh dilanggar. Begitu ketahuan daftar isi halaman I-nya ada di kanan atas, sudah langsung tidak lolos, tidak sesuai dengan format. Begitu penilaiannya. Ya. Kemudian fontnya semua font Time New Roman 12. Bu, tabel enggak cukup, Bu, kalau Time New Roman 12. Bagaimana caranya agar Time New Roman 12? Termasuk nomor halaman. Kalau nomor halaman begitu dikasih nomor halaman insert, nomor halaman pasti kalibri. Harus diklik lagi diganti menjadi Time New Roman 12. Kalibri ya sudah wassalam itu. Gitu, itu mengapa mungkin banyaknya tidak lolos. Ini saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kertasnya harus 4. Hurufnya semua itu harus Time New Roman 12, spasinya 1,15. Enggak boleh ditawar ini. Bu, 1,14 enggak boleh. 1,15. Spasinya semuanya before after-nya 0. Jadi kertas 4, Time New Roman 12, spasi 1,15, before after ketika diklik itu 0, 0. Kemudian samping kiri ada 4 cm kiri, kanan atas bawah 3 cm marginnya. Halaman I,
Halaman I ada di sini. I1. I1. Daftar isi I1 di bawah. Pendahuluan sampai halaman akhir, halaman 1, 2, 3 di atas. Ya, ini harus utama. Karena pertama kali dicek itu ini. Begitu spasinya 1 spasi atau spasinya 2 spasi, langsung tidak sesuai format, tidak lolos apapun atau bagaimanapun bagusnya proposal itu. Itu harus dipahami semuanya, tidak boleh tawar ini ya. Lanjut, begitu ini isi kelengkapan jadi sampul dan pengesahan seperti saya sampaikan tadi, dientrikan secara langsung, tetapi yang diunggah hanya proposal, jadi mulai daftar isi sampai ke lampiran. Itu diunggah berarti daftar isi sampai lampiran, di PDF-kan, diunggah. Itu namanya diunggah itu. Kalau dientrikan berarti ngetik langsung di webnya Dikti. Tidak boleh ada singkatan, sekali lagi maksimal judul hanya 20 kata. Kenapa proposal ini penting? Karena 30% sendiri untuk nilai Kepimnas. Kita lanjut ke PKM, seperti tadi katakan Pak Ari bahwa PKM ada 2, eksakta dan sosial humaniora. Tetapi struktur tubuh dari proposal itu sama. Tidak ada yang beda antara SH ataupun RE. Tidak ada, semua sama. Dan yang diutamakan adalah kebaharuan atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis. Bagaimana ngecek barunya Bu ketika mahasiswa mengajukan judul, copy paste ke Google. Kalau sudah ada penelitian di situ berarti nggak mungkin akan didanai. Bunyinya kalau pas ngoreksi itu keterulangan judul atau keterulangan topik penelitian. Sudah banyak penelitian, nggak diterima. Begitu, ya. Saya lanjutkan, Bu, kok jahat mentok, Bu? Ya begitu itu administrasinya gitu. Oke. Ada RE dan SH sama ya, sama sekali lagi tidak ada bedanya. RE dan SH berarti bisa ditanyakan nanti ke mahasiswanya. Kamu ingin membuktikan apa sih? Ingin mengungkap apa sih? Ingin mengeksplor apa sih? Itu yang ditanyakan ke mahasiswanya atau kepada dosen yang akan membantu membuat. Itu namanya riset. Dan riset ada dua, eksakta pada hukum-hukum alamiah, ada sosial dan humaniora. Sosial itu ketika berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat, kalau humaniora bersifat perilaku kehidupan masyarakat. Tetapi jangan khawatir, ini sekarang sudah satu rumah. Di laman Belmawa sudah satu rumah, jadi tidak ada lagi nanti salah kamar. Harusnya SH ke E, enggak ada. Jangan khawatir. Nah, ini contohnya nanti bisa dibaca. Jadi riset sosial seperti apa, humaniora seperti apa. Ini sosial biasanya meneliti tentang fenomena sosial atau interaksi dalam kehidupan masyarakat. Kalau humaniora itu aspek-aspek dasar dalam kehidupan masyarakat, misalkan perilaku dalam kehidupan masyarakat, misalkan seperti itu. Oke. Nah, nanti di bab 3, ini tolong ditulis, di bab 3 harus ada kata-kata bahwa riset ini empirik apa non-empirik. Harus ada begitu di bab 3. Ya, harus ada begitu. Ciri-cirinya empirik itu apa, non-empirik itu apa, monggo dibaca. Empirik mesti data langsung, pengamatan langsung, kualitatif itu empirik biasanya, yang bisa diolah menjadi ANOVA gitu. Itu empirik. Kalau non-empirik subjektivitas tinggi, biasanya SH itu subjektivitas tinggi. Jadi nanti rata-rata kalau Bapak Ibu mahasiswanya mengambil riset SH, berarti biasanya risetnya non-empirik, pendapat masyarakat. Nah, bedanya dengan periode 20 yang murni digital, yang 21 ini bisa kombinasi, bisa online, bisa offline, bisa virtual digital. Atau istilahnya blended. Ya. Contoh ini, misalkan persepsi masyarakat terhadap penggunaan masker di desa, di Kabupaten Sampang, misalkan. Itu kan SH ya. Jadi persepsi masyarakat. Mungkin menggali datanya itu bisa juga online dengan nyebar Google Form misalnya. Atau persepsi siswa SMA mana terhadap penggunaan masker. Nah, SMA disebar Google Form itu secara online kan. Kemudian masih kurang puas ini. Waduh, kok saya kurang informasi ya. Pakai WhatsApp call itu.
itu virtual. Jadi apa namanya, kita ngobrol pakai call, pakai WhatsApp call itu yang pakai video call itu virtual digital. Dan itu harus ditulis di bab 3 bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara kombinasi online, virtual, digital atau online offline. Online offline misalkan wawancara Google Form kurang puas nemui langsung, itu offline. Nah, tetapi ketika penulis kombinasi online dan offline, tahapan online dilakukan untuk mencari apa-apa. Tahapan offline digunakan untuk apa-apa, bertemu secara langsung. Jangan lupa disebutkan bahwa melalui protokol atau dengan protokol kesehatan. Begitu? Mudah-mudahan saya nggak cepat diburu waktu. Saya lanjutkan. Ini adalah kombinasinya virtual, digital, online, laboratorium, lapang. Mau laboratorium saja boleh Bu, boleh. Lapang saja Bu, boleh. Digital saja Bu, boleh. Kombinasi keempat-empatnya juga boleh. Asalkan dijelaskan virtualnya di mana, online-nya di mana, laboratoriumnya di mana. Begitu. Ini contohnya saja bahwa penelitian katakanlah tentang jeruk ini ya, tentang jeruk itu bisa dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan di virtual. Yang RSH seperti ini persepsi masyarakat desa di daerah istimewa Yogyakarta terhadap COVID-19 katakanlah begitu, bisa dilakukan secara offline, bisa online. Offline jadi mana ya wawancara langsung dengan kuesioner, FGD terhadap subjek penelitiannya, wawancara mendalam terhadap subjeknya itu offline. Kemudian kalau mau kombinasi ya kombinasi dengan virtual base, misalkan mencari informasi dari media, data statistik itu bisa dengan online atau virtual. Disebutkan nanti itu. Kombinasi. Nah, ya tadi itu physical secara cari-cari secara di web itu oh ini akhirnya oh iya harus ketemu ini. Ya, karena nggak jelas datanya. Jadi dari virtual atau online, kemudian ketemu namanya offline. Jadi virtual itu mencari data ini, offline-nya mencari ini. Gitu. Harus ditulis di bab 3 dan ketika offline jangan lupa ditulis bahwa dilakukan dengan protokol kesehatan. Itu harus ada. Tidak ada itu nanti tidak lolos. Nah, ini yang RE tadi. Jadi di RSH itu yang pertama kali harus dilihat, yang kami lihat adalah state of the art. State of the art itu bagaimana ini isinya? Apa sih penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain yang sejenis atau hampir sama dengan punya kita. Ini untuk melihat kebaruan penelitian mahasiswa kita itu ada di mana. Itu harus ada di pendahuluan, harus ada di tinjauan pustaka. Jadi pendahuluan bukan cerita kemana-mana, tetapi hanya tentang state of the art-nya. Jadi apa yang sudah dilakukan penelitian-penelitian dari orang lain, yang akhirnya nanti kita bisa membedakan bahwa penelitian kita ini baru, karena berbeda dengan yang sudah diteliti oleh orang lain. Udah poinnya itu, oke sudah, pasti diterima insya Allah. Tadi sudah jelaskan kriteria pengusul sudah saya inikan untuk PKMRE, kemudian luaran wajib dari kajian ini adalah nanti di alinea terakhir pendahuluan mesti ada. Luaran wajib ketika penelitian adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah, dosen pendamping harus ditaruh di belakang sendiri, kemudian harus sebagai koresponden autor. Kalau ada HKI, nama dosen itu di urutan pertama. Saya kira ini menguntungkan kita sebagai dosen. Kalau anak-anak bisa publish di artikel ilmiah, kita nunut nama untuk koresponden autor yang kredit poinnya sama dengan penulis pertama. Ya. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah saya jelaskan, saya lewati. Ini adalah contoh-contoh PKM RSH untuk artikelnya. Ini di penelitian di Amerika Serikat itu. Seperti ini contoh-contohnya untuk ini, dan terakhir itu berarti nama dosennya. Oke, ke proposal sekarang. Proposal itu Bapak Ibu ini ada jebakan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di buku panduan
PKM 21, nama lampiran itu, ini, biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Tetapi di lampiran kalau Bapak Ibu buka, biodata ketua dan anggota, koma, dosen pendamping. Lampiran 3, susunan organisasi tim penyusun itu di depan. Di lampiran, susunan organisasi tim pelaksana. Itu bisa dilihat itu. Jadi jangan disarankan anak-anak membuat daftar isi otomatis. Daftar isi sesuaikan dengan apa yang saya tulis ini. Atau yang ada di buku panduan. Yang kuning-kuning ini Bapak Ibu, Pak Ari, dan Bapak Ibu yang lain, anak-anak mahasiswaku, ini harus ada. Bab 1 harus ada ini semua. Latar belakang, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini kalau bisa ya jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian kesenjangan yang terjadi atau kebaruan penelitian itu ada di mana. Ini harus ada. Jadi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah ini atau mengungkap tentang ini, mengungkap tentang ini. Kesenjangan sehingga kebaruan dari penelitian saya adalah itu harus ada di situ. Jadi kebaruan dari penelitian saya adalah dengan melihat penelitian sebelumnya maka kita akan tahu kebaruan penelitian anak-anak ada di mana. Ini SH sama RE sama. Lalu tujuan khusus, manfaat penelitian, keutamaan, temuan, kontribusi, luaran penelitian. Luaran penelitian ada 3 tadi itu, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, gitu aja sudah. Yang kuning-kuning harus ada. Oke? Ini harus ada. Saya lanjutkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu lebih pada ke penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu seperti apa. Jadi hasil temuan peneliti lain seperti apa di sini yang terkait dengan penelitiannya anak-anak itu. Nah, metode penelitian yang kuning-kuning ini juga harus ada. Ini harus ada ini. Ini harus ada semua. Kemudian yang saya besarkan ini baru di 21 bahwa penelitian ini adalah penelitian atau riset empirik atau non empirik. Tadi RSA penelitian non empirik. Ya, karena penelitiannya itu mungkin hanya dari sumber pustaka virtual atau wawancara persepsi masyarakat gitu sehingga beritanya non empirik. Ini harus ada yang kuning-kuning. Jangan dilewatkan. Metode penelitian dengan tahapan. Metode itu tempat dan waktu, alat dan bahan, kemudian jumlah sampel atau mungkin di mana lokasi penelitiannya, siapa, ada batasan umurnya, ya batasan-batasan untuk penelitian sosial kan begitu. Ada batasan mungkin umur, lokasi, jadi ada batasan penelitian. Bedanya dengan tahapan apa? Kalau tahapan sudah rinci. Pertama apa? Menyiapkan kuesioner. 2, melakukan wawancara. 3, apa? Itu tahapan. Kalau metode, tempat dan waktu, alat dan bahan, kuesionernya, batasan umur, seperti itu. Itu metode. Tahapan itu sudah lebih teknis. Nah, prosedurnya apa? Prosedur penelitiannya apa? Luarannya apa? Indikator capaiannya apa? Di setiap tahapan. Oke. Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Analisis datanya. Pokoknya kuning itu harus ada semua. Saya lanjutkan. Biaya. Biaya itu 5-10 juta dengan komposisi minimum 80% itu untuk operasional. Jadi untuk pembelian alat dan bahan, gitu ya, bukan untuk perjalanan. Jadi 80% minimal untuk operasional, 20% maksimal untuk administrasi. Ingat jangan lebih. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu minimal 80%, nomor 3 dan 4 itu maksimal 20%. Yang tidak dibolehkan honorer ketua, pendamping, konsumsi, penyewaan perangkat dan seterusnya sudah saya tulis di sini tidak boleh. Ini. Jadi 1 dan 2 ini minimal 80%. 3 dan 4 maksimal 20%. Kalau 10 juta berarti ini maksimal 2 juta. Yang atas minimal 8 juta. Itu yang harus dipahami. Ini format kegiatannya hanya 3 bulan dan yang beda dengan tahun 20 adalah di sini ada penanggung jawabnya siapa. Kalau dulu hanya sampai di sini saja, kalau sekarang ini ada person penanggung jawab, bulannya hanya 3 tanpa ada baris-baris minggu, enggak ada.
Jadi bulan 1, 2, 3 gitu aja. Tidak ada dibagi lagi Bu, biar rinci Bu, enggak boleh. Ya sudah begini, itu dilakukan. Lampiran 1 format jadwal kegiatan jangan dirubah. Oke, yang sering kali terjadi, lampiran ini diremehkan, ya, tidak sesuai dengan formatnya. Formatnya harus seperti ini, tidak boleh dirubah. Dan yang sering terjadi, tanda tangannya itu ditandatangani tempelan scan. Jadi scanan ditempel di situ, terus di PDF-kan. Kami reviewer itu dibekali untuk deteksi itu. Sehingga ketika ini tempelan, maka ketika diklik, maka warnanya akan kotak biru, berarti tempelan. Akhirnya apa? Ditolak. Tanda tangan adalah hasil cropping. Ya, itu ditolak sudah. Sekali lagi, hati-hati tanda tangan ini harus tanda tangani, di-print dulu, ditandatangani, di-scan, baru ditempel. Nempelnya tidak boleh segini juga tidak boleh. Nempelnya harus 1 lembar penuh. Itu harus ditempel. 1 lembar penuh, tidak boleh hanya sebagian. Apalagi hanya cropping tanda tangan saja. Sekali lagi saya ingatkan, ini tolong buka di buku panduan, samakan isinya, dan jangan lupa Time New Roman 12. Jangan lupa. Bapak Ibu ada yang kelupaan di sini, riwayat pendidikan itu seperti yang punya saya itu. Jadi ini nampaknya kelewatan. Riwayat pendidikan harusnya ada tabel, jadi ada S1, S2, S3 gitu. Ya, itu di sini. Seperti tabel di CV saya itu. Itu sudah saya ini kan. Jadi ini harusnya ada tabel lagi baru C, ya. Semua begitu. Ya, setelah diisi diberi tanda tangan basah 1 halaman penuh yang ada tanda tangannya di foto ya, kalau di foto yang rapi. Nah, semua begitu. Ini sekali lagi di tabel 41 itu perjalanan dalam kota. Di tabel 4, di lampiran 4 isinya hanya perjalanan. Oke, tidak usah disesuaikan ya, sudah seperti ini saja. Tidak usah diganti. Jadi yang 1, 2, 3, 4 tidak usah diganti, yang boleh diganti adalah A, B, C dan seterusnya itu. Salah format nanti salah lagi. Lampiran 4 tidak sesuai dengan format. Sudah, wassalam. Seperti itu. Ini susunan organisasi sama. Jadi nama nih program studi bidang ilmu, alokasi waktu jam ini kalau ketua ya kurang lebih 12 jam, tulis 12 gitu aja. Kalau anggota 8. Uraian tugasnya harus detail, biasanya si ketua itu ngapain saja. Itu tulis di sini detail, anggotanya 1, anggota 2, anggota 3 dan seterusnya tulis detail uraian tugasnya apa, dan anggota 8, ketua 12 per minggu. Ini juga sama, jadi judulnya apa? Anggaran tahun 2021 anggarannya. Kemudian di sini ada apa namanya? Materainya 10.000, terus sekali lagi di print, ditempel materai, tanda tangani. Oke. Jangan sampai cropping. Saya lanjutkan ke PKMK ini yang menarik. PKMK itu dari kondisi lingkungan, dari kebutuhan produk atau jasa, kemudian merenung, ada peluang bisnis, kemudian ada dukungan iptek, akhirnya muncullah gagasan. Jadi kalau dilihat di tabel ini, PKMK tidak hanya sekedar bisnis, tetapi ada muatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada iptek. Ya. Sehingga di sini PKMK lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual. Jadi harus bermuatan teknologi. Tidak boleh hanya sekedar wirausaha. Saya lanjutkan, sehingga mahasiswa harus melakukan analisis daya kebutuhan dan peluang pasar. PKMK tidak boleh produknya menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Kenapa dari STKIP itu makanan tidak boleh? Karena makanan itu mudah sekali dibuat oleh masyarakat. Sehingga kalau anak-anak juga membuat makanan, dikhawatirkan akan menjadi kompetitor bagi masyarakat. Sehingga sudah agak lama bahwa makanan itu tidak boleh diajukan ke PKMK, kecuali makanan yang berteknologi. Misalkan pembuatan atau usaha beras analog dari pati yang terfermentasi atau pati yang
apa namanya sudah diolah itu patinya untuk menjadi gluten tinggi misalkan. Nah, itu boleh karena apa? Tidak mungkin masyarakat atau ibu-ibu biasa itu bisa membuat pati yang sudah diolah itu menjadi beras analog. Itu boleh, ada muatan teknologinya. Tetapi kalau pembuatan es krim daun katu untuk penanggulangan COVID, udahlah, enggak ada itu. Es krim paling kan yo di apa namanya di blender dimasukkan ini tampil susu gitu aja sudah selesai. Masyarakat bisa walaupun judulnya bagus, tapi es krim ya sudah lah. Jadi sekali lagi makanan corek dulu ya, makan corek dulu atau ini sebaiknya diganti ya gitu ya karena kita harus ngomong sama mahasiswa itu. Ya. Pelaku utama adalah mahasiswa, jadi nggak boleh dandak nih. Harus mahasiswa yang berjualan. Nggak boleh dandak nih itu maksudnya nggak boleh semuanya diserahkan ke orang lain. Kita tinggal ngebosi gitu nggak boleh. Jadi semuanya harus mahasiswa, kecuali produknya tidak bisa dibuat oleh mahasiswa, itu bisa dimitrakan dengan pihak ketiga. Mitra pihak ketiga hanya pembuatannya saja, tetapi penjualannya itu juga harus tetap mahasiswa. Itu yang harus dicatat untuk PKMK. Jadi harus berteknologi, tidak boleh menjadi kompetitor masyarakat. Pelaku utamanya adalah mahasiswa. Dan kalau dilakukan secara misalkan pas analisis kebutuhan peluang pasar itu dilakukan dengan tatap muka langsung, itu harus ada ini protokol kesehatan. Terus ada fotonya. Oke, untuk analisis kebutuhan peluang pasar tadi itu boleh langsung survei pasar, boleh langsung atau dari literatur-literatur yang sudah ada di internet itu dari jurnal-jurnal yang ada itu boleh. Bahwa ini itu belum pernah dilakukan, belum pernah belum pernah dipasarkan orang lain katakanlah atau produk yang ada itu ini, bedanya kami ini gitu. Itu boleh dilakukan secara langsung di pasar atau melalui data sekunder. Kalau itu nanti secara luring maka harus disertai dengan bukti atau dokumentasi pelaksanaan yang mematuhi protokol kesehatan. Dan produknya boleh kerjasama dengan mitra produknya. Misalkan buat sepatu anti COVID gitu misalkan. Nah, anak-anak ini membuat sepatu kan ya nggak punya cetakannya, mungkin bahannya kalau beli sedikit mahal gitu ya. Anak-anak desain ukuran itu komplit ukurannya dan termasuk bahannya Pak, tolong dibuatkan ini ya. Kalau jadi itu PKMK bisa blended, jadi virtual digital, online offline seperti tadi. Ada 4, kalau PKM RI tadi ada 2, ini ada 4, ada laporan kemajuan, akhir, artikel ilmiah, dan produk wirausaha. Artikel ilmiah bentuknya strukturnya seperti PKMAI. PKMK ini enak, jadi tidak tingkat bidang ilmu, dan antar program studi boleh, pokoknya asal dalam satu perguruan tinggi, itu malah lebih bagus, dan diusahakan ada 2 angkatan yang berbeda, agar terjadi kesinambungan. Ini adalah susunannya, sekali lagi jangan pakai otomatis walaupun ini salah. Oh ini PKMK kok ini peneliti, jadi ya sebetulnya salah. Tapi ya sudah, karena ini sudah ada di buku panduan kita turuti aja seperti ini. Oke, jadi ada pendahuluan, gambaran umum, metode, biaya, dan daftar pustaka. Di pendahuluan yang saya kuning-kuning ini harus ada nih. Latar belakangnya apa? Hasil riset, pasar, inisiatif sendiri. Gitu. Yang kedua, jenis dan spesifikasi teknis komoditas. Jadi bahannya apa, ukurannya berapa saja, teknis komoditasnya yang akan ini apa gitu. Soalnya bahannya dari kulit rusa gitu. Atau kulit rusa umur 3 tahun, lebih spesifik kali boleh. Jadi kemudian benang yang digunakan adalah benang emas. Jadi jenis dan spesifikasi teknik komoditas jenisnya apa yang akan mau diusahakan untuk dijual itu. Kemudian setelah itu perbedaannya dan keunggulan produknya dibandingkan yang sudah ada apa. Kemarin Pak Ari minta untuk yang apa Pak Ari kemarin? Ban ya, ban bekas. Ban Judulnya bekas untuk ya produk Pak ya. meja, kursi, dan tempat Meja. sampah dari limbah Nggih. kendaraan bermotor.
Limbah kendaraan bermotor. Oke, berarti nanti itu kan jenisnya apa, spesifikasi jenisnya apa. Nah, kendaraan bermotornya apa? Kan tidak mungkin dari sepeda motor kan, kendaraan bermotor dari ban truk Oppo misalnya, dengan merek Bridgestone misalnya, karena ukurannya yang menarik atau bagaimana, itu jenis dan spesifikasi teknis. Kemudian harus diungkapkan juga, kemarin saya tanya, perbedaan dan keunggulan produknya apa dibandingkan produk yang sudah ada dijual kan sekarang sudah banyak itu yang menggunakan ban bekas untuk meja kursi itu. Nah, keunggulan atau perbedaan produknya apa? Kalau hanya gambar nanti orang lain gampang gitu merubah gambarnya, tetapi mungkin perbedaannya kalau yang di pasaran itu menggunakan paku misalnya. Kalau di tempat kami tidak, tempat kami menggunakan apa? Paku mas, apa di tali apa gitu, monggo. Itu perbedaan dan keunggulan produknya. Itu maksud saya kemarin. Jadi harus ada perbedaan dan keunggulan produk dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Untuk apa? Untuk menjamin kalau itu berbeda, unik, berarti itu laku di pasaran. Itu sih kalau jualan kan begitu. Kalau semua sak pasar jualan rawon semua gitu kan, apa keunggulan masing-masing? Nah, mesti kan, oh yang ini terlalu asin, yang ini dagingnya terlalu empuk, itu perbedaan dengan rawon-rawon yang lain. Walaupun produknya rawonnya sama. Yang baru di 21 calon konsumennya harus diungkapkan. Calon konsumennya siapa, keberadaannya di mana, sebarannya seperti apa. Jadi yang kuning-kuning ini kalau membuat harus ada, ya. Harus ada, tidak boleh tidak ada. Sudah tak tandai. Insya Allah lebih mudah. Saya memandu ini insya Allah lebih mudah. Mudah-mudahan kalau dituruti itu insya Allah lolos itu. Oke, kemudian gambaran umum. Gambaran menurut saya bab 2. Ini bab 1, bab 2. Ya. Kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi sumber daya. Pak, nanti kalau mau usaha meja kursi misalkan luaris, kok barangnya ora enek. Maka di sini potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya harus diungkapkan. Berapa kira-kira potensi sumber daya manusianya, berapa kira-kira ketersediaan bahan baku di lapang. Ya, nanti laris nggak ada. Atau pesanan banyak, SDA-nya nggak ada, kekurangan. Sehingga mampu berapa mereka memproduksi itu, misalkan meja tari itu, dan peluang pasarnya seperti apa. Nah, misalkan sehari atau 1 bulan bisa jual 1, untung berapa? Apa udah layak atau belum itu? Nah, untuk layak dan belum pakai cash flow. Maka cash flow ini harus dibuat minimal 1 tahun ke depan. Cash flow-nya, pemasukan, pengeluaran, itu untuk melihat apakah ini menjanjikan keuntungan atau tidak produknya gitu. Jadi misalnya beli ban sekian, beli paku, beli kaca, beli cat, beli busa dan seterusnya itu kan pemasukan. Pengeluarannya itu pengeluaran, pemasukan dari dana dikti tadi itu, pengeluarannya itu pemasukan lagi dari jual kursi. Nah, setahun ke depan kelihatan apakah ini jualnya bulanan 1 bulan 1 bulan 10, 1 bulan 30 atau bagaimana. Kelihatan dari cash flow tadi itu. Sehingga itu bisa dilihat bahwa ini usaha ini layak, usaha ini tidak layak gitu. Oke, lanjut metode pelaksanaan sama. Cara membuat produknya seperti apa? Detail lah, saya kira paham kalau ini. Mengemasnya bagaimana? Memasarkannya bagaimana? Mengapa harus mengemas? Karena diharapkan produk ini tidak hanya di pasar lokal. Misalnya saya order nih, kursi Pak, kursi ban saya order. Bagaimana mengemasnya kalau perjalanan ke luar kota itu? Bagaimana kalau dikirim ke Kalimantan itu ininya, pengemasannya? Memasarkannya, bagaimana masarkannya? Hanya online, offline, mass media atau apa? Harus jelaskan di situ. Tahapan pekerjaannya bagaimana? Ya, ini teknik cara membuat produk komunitas usaha, jadi tekniknya bagaimana? Ini teknis sekali cara membuat itu. Tapi yang nomor 3, tahapan pekerjaan. Jadi tahapannya apa? 1, 2, 3, 4. Tahapan. Bukan teknis membuat, tapi tahapan itu mulai persiapan bahan baku, apa itu tahapan. Ya, kalau di teknik cara itu ya caranya membuat itu bagaimana produknya itu gitu aja yang di nomor 1. Biaya dan jadwal sama seperti yang lain, sama sekali lagi isinya ini antar PKM tidak sama. Jadi harus buka buku panduan.
transport lokal. Di sana Mohon maaf transportasi Ibu, lokal. waktu tinggal 10 menit lagi. Oh nggih. Ya enggak selesai. Harus saya lewati apa ini? Harus saya lewati yang mana? Yang banyak lagi apa? PKMPM. Pengabdian pada masyarakat. PM dan PI itu bedanya, kalau PM itu mitranya adalah masyarakat profit, non-profit, sorry. Non-profit itu siapa? Sekolah, ya, sekolah, gereja, masjid, kelenteng, wihara, ibu-ibu PKK, posyandu, Karang Taruna, penyandang cacat, itu adalah mitranya PM. Jadi non profit artinya dia bekerja bukan untuk mencari uang. Bedanya dengan PI, PI itu adalah mitranya adalah UMKM, industri, itu PI. Tetapi harus ada observasi awal, kemudian di situ ada masalah, terus ada solusi. Bukan ide dulu mencari masyarakat terus diusulkan, ini salah. Jadi observasi awal di masyarakat, menemukan permasalahan, kemudian menemukan ide solusi. Jadi harus ada menggali informasi secara langsung ke masyarakat dengan protokol kesehatan, memetakan masalah untuk menentukan skala prioritas, dan membuat proposal. Sekali lagi harus terjun ke masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, memetakan masalah, kemudian menentukan skala prioritas. Sehingga pada PKMPM, mahasiswa harus berkomunikasi dengan masyarakat, terutama yang aktif menggunakan media daring, kemudian harus mendokumentasikan dengan standar COVID, dan kemudian masyarakat nantinya harus melaksanakan secara mandiri kegiatan yang diusulkan tadi itu. Jadi di bab 3 harus ditulis bahwa masyarakat nanti akan melaksanakan secara mandiri dengan cara dipantau lewat misalnya WhatsApp video misalnya. Seperti itu. Terus kemudian dapat dibantu oleh pihak ketiga ketika menerapkannya tadi itu dan harus didokumentasikan. Ruang lingkupnya harus dilihat, ini ada 3, ada pembentukan wirausaha baru, tolong dihafalkan. Yang kedua memecahkan persoalan masyarakat, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika ngajukan PM, maka harus berbunyi masyarakat itu ketika setelah selesai program, apakah menjadi wirausaha baru, apakah masalahnya terpecahkan, atau kehidupan masyarakatnya berubah. Bisa blended, keluarannya ada 4, ada produk program berupa buku pedoman pelaksana program. Jadi buku pedoman luarannya. Kemudian ini susunannya, sekali lagi saya tekankan tidak boleh berbeda. Ini urusan pendahuluannya sudah tak kuning-kuning ini silahkan harus ditaati yang kuning ini. Ini ya harus sesuai dengan ruang lingkup yang 3 tadi itu. Wirausahaan, pemberdayaan, atau penyelesaian masalah. Kemudian metode pelaksanaan, tahapan dan frekuensi untuk PKMPM minimal 5 kali turun ke lapang atau minimal 5 kali berinteraksi dengan mitra. Tidak boleh ada kegiatan penelitian atau survei. Kemudian bagaimana cara menggali data potensi itu juga harus dikemukakan di bab 3 itu. Lanjut, biaya ini sama, ini perhatikan tidak boleh berubah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang PI sama tadi, hanya beda mitra. Mitranya adalah masyarakat profit seperti petani, peternak, petani garam, itu profit. Jadi PI. Nah, yang sering kali mungkin yang diajukan oleh ini adalah untuk artikel ilmiah. Saya jelaskan artikel ilmiah ya. Untuk artikel ilmiah atau GT dulu, pernah GT ya. GT itu harus ditanyakan ke mahasiswa yang mengajukan judul bahwa GT itu harus diinikan bahwa masalah itu bisa terselesaikan dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Jadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Itu kalau masalahnya hanya selesai dalam jangka waktu
sebentar itu maka tidak termasuk GT. Itu yang saya informasikan. Jadi GT itu bukan hanya program yang ide-idenya dalam jangka waktu pendek bisa terrealisasikan. GT adalah terrealisasikan dalam jangka waktu yang sangat lama, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi konsepnya itu holistik ya. Kalau AI sudah terkerjakan baru ditulis. AI, GT di sini ada panduannya, silakan diisi. Di sini juga sudah saya pandu apa saja yang harus ada. Dan yang untuk AI, Bapak Ibu yang untuk AI itu sumbernya PKL, PPL, KKN, kegiatan kelompok lain, akademik lainnya, terus PKM yang kemarin tidak didanai tapi tidak dianggap PINAS. Ingat bahwa skripsi tidak boleh menjadi sumber tulisan PKM. Jadi skripsi tidak boleh menjadi, nah Bu, rata-rata anak-anak skripsi, ya sudah nanti pas di surat pernyataan itu ya jangan ditulis skripsi, mungkin tugas akademik, kelompok atau bagaimana gitu ya. Caranya. Kalau tulis skripsi ya sudah, wassalam. Ini strukturnya jadi di situ ada, itu sudah lengkap saya kira di panduan bahwa penulis keempat ini harus adalah dosen, harus sebagai koresponden autor dan alamatnya harus email universitas, tidak boleh Yahoo atau Google. Contoh di abstrak gitu ya, ini di abstrak harus satu spasi, 5 kata, ini di abstrak. Sudah saya tuliskan seperti ini, saya kira bisa dipelajari dan ini ada cuplikan saya, ini adalah cara menggali ide. Menggali ide ya. Jadi silahkan nanti bagaimana menggali idenya, kreatif ini sudah ada. Dari mana insya Allah bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan ide. Dari mana kira-kira ide itu bisa dijadikan untuk proposal PINAS. Saya kira itu Bu Asri, terima kasih. Saya terengah-engah ini. Mohon maaf Ibu atas waktu yang terbatas. Saya lihat slide-nya banyak sekali Bu. Mungkin nanti bisa di-share pada kami. Ya, nanti tak kirim ya. pasti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan pemaparan Ibu, kami baru tahu ternyata syarat utama untuk lolos PKM itu adalah kami harus taat pada pedoman PKM. Ya, Dimulai dari tata tulis, kemudian juga pada masalah pendanaan. Terima kasih Ibu. Sekarang kami beri waktu kepada para peserta untuk menanyakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait dengan PKM. Silakan. Sebelum mahasiswa di sini mengajukan pertanyaan Ibu, kami sudah mengumpulkan tadi beberapa pertanyaan dari secara daring. Mungkin kepada Bapak Jatim Desianto, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Asri. Begini Bu, untuk kampus STKIP Negeri Sampang, arah PKM-nya lebih banyak ke arah PKM kewirausahaan PKMK. Yang mau saya tanyakan, sedangkan PKMK ini tidak membatasi terhadap bidang keilmuan. Apabila PKMK ini yang kami ambil berkaitan dengan pembuatan pupuk cair, nah di sini yang saya agak ragu, apakah harus dalam ketua maupun anggota paham tentang pertanian, karena yang kami angkat itu berkaitan dengan bidang pertanian. Jadi yang diambil ini misalkan air hujan yang diolah menjadi pupuk cair. Air hujan dipakai pupuk cair. Oke.
Gitu saja. Nggak ada tambahan apa-apa gitu. Ya. Oh, ada pengolahan-pengolahan yang dicampurkan pada air hujan tersebut. Jadi proses kayak seperti fermentasi sekitar seminggu untuk sebelum dipakai kepada tanaman. Yang menjadi rancu adalah apakah dalam anggota itu harus berasal dari program studi yang berkaitan dengan PKMK yang diangkat seperti itu. Sampun, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang tidak ada batasan keilmuan, bidang ilmu pengusul PKMK. Artinya mereka bisa berwirausaha apapun. Jadi yang teknik mau ke pertanian ya bisa, mau jualan pupuk ya bisa, mau yang pendidikan mau jualan aplikasi ya boleh gitu ya. Tetapi untuk membuat proposal atau menjual itu kan harus tahu ya, harus paham. Mereka bisa menjelaskan. Ya, keunggulannya apa, kekurangannya apa gitu, harus paham. Nah, kalau anak-anak ini paham tidak apa-apa, berarti dia kan bisa membuat proposal dengan baik. Misalkan mungkin karena di latar belakangnya adalah petani orang tuanya dan mereka paham tentang cara membuat pupuk cair, boleh. Tapi sekali lagi harus diingat teknologinya bagaimana. Apakah berteknologi atau tidak? Apakah masyarakat itu mampu membuat dengan mudah atau tidak? Kalau masyarakat mampu membuat dengan mudah, itu akan menjadi pesaing bagi masyarakat. Dan produk itu tidak tahan lama karena masyarakat akan meniru dan akan menjual. Gitu, Pak Jatim. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Yeah. Mudah-mudahan Pak Jatim sudah mendapatkan pemahaman ya Pak. Kemudian saya bacakan Ibu pertanyaan dari para mahasiswa. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah yang perlu kami lakukan agar bisa tembus PKM, mengingat kami adalah pemula dan di bidang pendidikan bahasa dan sastra serta jurusan PPKN. Apa saya bacakan dulu pertanyaan atau langsung dijawab Ibu? Monggo. Monggo. Kalau ini saya jawab ya, langkahnya apa? Yang pertama, judulnya harus kreatif. Judul itu jarang sekali atau belum pernah diunggah belum pernah diajukan atau belum pernah diteliti atau belum pernah diusahakan oleh orang lain. Nah, kalau tadi PKM saya mau PKMK, tadi jelas kan pokoknya dia berteknologi, tidak berhimpitan dengan kepentingan masyarakat, oke kalau PKMK. Kalau PKM yang lain, misalnya RSH atau PM, PI gitu ya. RSH contohnya, bahwa judul itu tidak boleh terlalu sering untuk diajukan. Bagaimana ngeceknya? Ya tadi Google tadi itu. Ketika di Google kalau muncul banyak berarti sudah sering penelitian, ya jangan diajukan. Saya kira potensinya banyak karena saya yakin ini Madura ini sangat jarang yang sudah lolos. Saya kemarin ada satu Trunojoyo yang saya monef itu. Trunojoyo satu kalau nggak salah lolos itu kemarin. Jadi banyak sekali kesempatan ini untuk STKIP Sampang itu. Cobalah, kalau Trunojoyo kan agak ke Sampang yang agak ke kota sana ya, kemana? Ke arah mana ya? Ke arah ke Sumeneb ya? Suramadu, Bu. Iya, saya pernah ke Sampang, saya ke Camplong itu proyek saya dulu. Jadi saya, nah sehingga gini, mau PM ya, PM gandeng aja dengan petani-petani jambu Camplong, itu kan bisa juga, itu PI. Jadi diapakan, mau dibantu bungkus, apa dibantu apa gitu. Atau PM yang tidak terkait bidang ilmu, karena nggak ada pertanian di situ ya. PM yang tidak terkait dengan bidang ilmu, katakanlah kalau bahasa Indonesia ya mungkin mengajari bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya ke siapa. Kalau PI ya ke nelayan, kalau ke mungkin ke anak-anak SD misalkan atau TK. Boleh itu PM. Jadi ngajari bahasa Indonesia atau
mengajari sikap perilaku berpancasila di SD mana, itu boleh, itu PM, pengabdian masyarakat. Kalau mitranya itu adalah orang-orang peternak, petani, UMKM, industri, itu PI. Ya, PI saya kira berkesempatan banyak itu. Jangan hanya di PKMK yang sudah banyak sudah banyak sekali pesaingnya. PM dan PI itu saya kira mungkin untuk dilakukan, jadi supaya bisa bervariasi PM, PI itu agak mudah, RSH dan K. 4 itu dulu sudah nyoba. Atau AI walaupun dari skripsi tapi jangan dibunyikan skripsi gitu. Dan itu bisa kerja kelompok atau bagaimana. Gitu. Gitu nggak jelas saya kira Bu Asri ya. Oke, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari saudari Alanis, mahasiswa kami. Dia menanyakan, adakah judul-judul atau referensi untuk PKMR, Ibu? Terutama dengan tenggat waktu yang 2 minggu lagi ini. Sekarang saya tanya, di masyarakat Sampang ini tentang COVID itu seperti apa sekarang kondisinya? Seperti apa? Misalkan persepsi masyarakat terhadap masker, persepsi masyarakat terhadap COVID itu kan sudah RSH toh. Iya toh? Di Sampang, studi kasus di Sampang. Mana ada yang niru? Enggak ada. Iya kan? Gampang itu. Terus apa misalkan dengan situasi pasar katakanlah, tentang situasi pasar. Kan RSH atau bahasa Indonesia di situ. Saya tidak tahu persis sih belajar apa itu bahasa Indonesia dan sastra misalnya. Bahasa sastra di Sampang itu bagaimana diteliti? Di SD pemahaman pelajaran sastra di SD misalkan. Di Sampang, studi kasus di SD mana? Sampang. Enggak ada itu yang double-double meliti di situ, enggak ada. Apalagi ada kata studi kasus di SD mana di Sampang misalnya. Enggak usah dibuat yang apa ya judul yang menarik loh, yang di sekitar kita itu loh banyak yang mau diteliti. Gitu ya? Tetap semangat itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin Ustaz, dari Bapak Ibu tanya? dosen. Saya tanya boleh? Pak Ari mau nanya. Oh, silakan. Pangapunten Bu, tadi sudah saya ambil intisarinya. Sebenarnya ini sudah 3 judul yang saya punya. Ya nanti mungkin beri masukan. Yang pertama adalah persepsi penggunaan vaksin COVID di Kabupaten Sampang dengan protokol kesehatan, Bu. Yang itu yang dianu siapa? Semua Sampang atau siapa? Khusus ASN saja, Bu. Nah, itu persepsi ASN toh? Ya, persepsi apa-apa di penggunaan ASN. vaksin COVID-19 ASN di Kabupaten Sampang, Bu. Nah, satu judul, sip. Kemudian yang kedua, persepsi ekonomi pasca vaksin COVID-19 di Pasar Sri Mangunan Sampang. Bukan persepsi ya. Ya, bukan persepsi kalau itu, kalau analisis kalau gimana itu, Bu? Ekonomi itu, Pak. Jadi berarti yang nomor 1 yang lebih Bu ya. Terus dianggap nomor 2 sudah gugur ya, Bu ya tadi. Ini adalah persepsi. Yang nomor 1 oke sudah. Oke, nomor 2 persepsi. Persepsi ekonomi pasca vaksin. Yang nomor 1 yang ASN tadi sudah oke, Pak. Ya. Yang nomor 2 belum ya, Bu ya. Persepsi ekonomi pasca vaksin. Pasca vaksin. Mungkin bukan persepsi ya, Pak ya, judulnya. Kalau persepsi kan bagaimana orang itu terhadap ekonomi. Kalau mungkin analisis ya, kalau bisa ya. Analisis ekonomi pasca vaksin. Jadi ada mungkin tanya-tanya pendapatan orang. Jadi nanti Bapak akan menganalisis itu. Bukan hanya persepsi. Kalau persepsi kan pandangan. Akhirnya yang satu pertama tadi yang ASN tadi oke, persepsi karena persepsi terhadap vaksin. Yang kedua analisis ekonomi pasca vaksin. Yang ketiga apa, Pak? Yaitu produk meja, kursi, dan tempat sampah dari limbah kendaraan bermotor. Nah, itu keunggulannya apa? Kemarin saya tanya. Keunggulannya, Bu, di Kabupaten Sampang belum ada
pengrajin menggunakan bahan bekas, Bu, setahu saya di mebel-mebel itu, Ibu. Rata-rata Oke, masih di belum luar ada. Jawa. Nggih, Oke, di Jawa ya, rata-rata di di Jawa. Jawa. Bapak, Kemudian, nah kalau begitu di Jawa, berarti nanti Bapak, oke judulnya enggak apa-apa, cuma nggih, nanti di potensi pasar atau di analisis usaha di bab 1, Bapak nggih, ungkapkan bahwa belum ada di Sampang dan di Jawa itu harganya berapa? nggih. Lebih Dan mahal atau lebih murah? nggih, Kemudian Bapak itu membuatnya kira-kira mahasiswa Bapak itu membuatnya lebih murah gitu. Itu nggih. keunggulannya. Terus juga Boleh. keunggulan lainnya menggunakan kulit sapi, Ibu, untuk apa itu Nah, finishingnya. Nah, nggih. itu sih berarti judulnya apa judulnya? Produk meja kursi dan tempat sampah dari limbah kendaraan bermotor Enggak. menggunakan Produk meja kursi dari limbah ban bekas dengan apa? dengan Finishing kulit sapi? finishing kulit Dengan sapi. finishing kulit sapi. Nah, itu, Pak. Gitu aja sudah. Itu sudah menunjukkan bahwa keunggulannya adalah dengan finishing kulit sapi. Terus terakhir, Ibu, kami punya mahasiswa itu ada bahasa tutur di pasar sapi. Coba Mas Sahrul bisa menyampaikan itu. Bisa nanti dimasukkan ke PKM. Itu pakai apa? RE mau RSH? Ya, coba Mas Sahrul Mau ada ya, RSH. lupa saya. Mas Sahrul Tapi judulnya jangan gitu tok, Pak. Enggak, judulnya ada, Bu, bagus, Diapakan? saya lupa. Mas Oke, Sahrul. monggo. Seperti apa? Judulnya apa? Halo, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya itu analisis transaksi. Analisis transaksi jual beli sapi di pasar Margalela Kabupaten Sampang. Boleh, apik, bagus sih. Masuk kemana, Bagus, Ibu? Pak. Ya, barusan yang Analisis RSH. RSH, nggih. Nggih. RSH. Transaksi jual beli sapi. Bagus sih, Pak. Khasnya Madura sapi. Sapi Madura apa sapi apa gitu, Pak, nanti ditambah judulnya supaya lebih khas lagi itu. Sapi merah Oh, Madura, Bu. kasihan. Sapi merah Madura. Nah, ngono, Pak. Sip itu. Sudah banyak toh judulnya? Ya, Sudah Bu, 6. nanti. Jadi nanti dibagi-bagi, kasihan dosen yang belum punya judul, Bu. Satu dosen maksimal 10 judul. Nggih, Bu. Satu kelenger tambah 10. Ora, Pak, belum. Kan sudah dipandu itu di PowerPoint-nya nanti itu tuh gampang gitu. Masih ada lagi? Ada, Ibu. Pertanyaan dari Saudara Ainul Fajar berkaitan dengan pendanaan. Dan ditanyakan di sini, Ibu, bagaimana jika untuk biaya perlengkapan dan kebutuhan melebihi batas 20%? Kan tadi sudah dibagi-bagi, ada yang 20%, kemudian ada anggaran 80%. Bagaimana jika perlengkapan itu lebih penting, gitu, Ibu? Apakah boleh lebih dari 20%? Perlengkapan itu di atas kan? Iya. Di atas kan sudah itu 80%, minimal 80%. Nomor 1 dan nomor 2, perlengkapan itu minimal 80%. Jadi 90% boleh mau minimal 80%. Nomor 3, 4 itu maksimal yang 20%. Oh. Nanti kalau 3, 4 itu besar, Bu, masukkan aja di atasnya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih, Ibu. Sepertinya cukup pertanyaan dari kami. Bentar, Bu, ada tambahan. Ya, Pak Ari, monggo. Ini ada sumbangan dari dosen, Bu, WA saya.
Ini ada judul Edukasi Gizi Seimbang selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan sumber pangan alami bagi Ibu Posyandu di Kabupaten Sampang, Bu. Oke, ini PKMPM. Tetapi begini Pak, mitranya siapa? Mitranya harus spesifik. Posyandu di mana? Posyandu di desa apa gitu boleh? Jadi edukasi ini untuk ya boleh, tapi harus ada mitranya harus jelas. Posyandunya di mana? Nggih, Bu. Itu saja, koreksinya hanya itu. Karena kalau PM mitranya harus tercantum di judulnya. Nggih, siap. Oke. Bagus loh Pak, gini-gini yang khas-khas Sampang gitu loh Pak. Kayak daerah mana yang mandinya di sumur itu mana Pak? Pemandian Putrekoning, Bu. Desanya Pak, namanya Pak? Pertamanya K, desa Kemoning. Agak ke utaranya kota Sampang sih kalau dari itu. Itu yang di dasarnya tuh masih ini loh Pak, masih buang air masih ke sungai, terus mandinya masih pakai itu loh, bersama-sama barengan itu loh Pak, pakai. Di mana itu ya? Saya lupa itu. Di situ kan bisa juga untuk pengabdian masyarakat sebetulnya. Walaupun tidak bisa merubah total, tapi mungkin ya pendidikan pelan-pelan. Gitu. Banyak kok Pak, Madura ini jarang yang lolos ke pendanaan. Ya, terutama Sampang belum ada sama sekali, Bu. Kalau saya lihat ya, dari itu berarti kan potensi Pak Ari. Nggih, Bu. Sangat potensi itu. Kalau mau dijadikan PM ya bisa. Nelayan-nelayannya itu mau jadikan PI ya bisa. Gitu. Pedagang asongan di Pantai Camplong itu juga bisa jadi PI. Karena pedagang asongan kan berdagang untuk menghasilkan uang. Maka disebut masyarakat profit. Kalau masyarakat profit maka dia harus ke PKMPI. PKMPI itu bidang ilmunya harus sama dengan bidang ilmu ketua. Jadi kalau bahasa ya tentang kebahasaan. Mungkin yang dagang asongan itu karena mungkin pendidikannya masih belum tinggi sehingga tidak bisa bahasa Indonesia. Lah ngajari bahasa Indonesia pedagang asongan di Camplong itu aja sudah PKMPI itu. Gitu, mudah sebetulnya. Hanya nanti saya pesankan administrasinya harus tertib. Tuh. Kan nggak sulit toh Pak? Sulit toh Bu Asri ya? Enggak kan? Gampang lah itu. Tapi harus taat pedomannya. Nah, itu harus taat pedoman. Yang kami baru tahu. Ya. Oke, alhamdulillah lah kalau sudah tahu sekarang. Mungkin nanti setelah proposal jadi mungkin kita klinikkan ke Ibu nggih, kira-kira nanti apa yang perlu diperbaiki supaya sebelum kita ngupload ke sistem Ibu. Setelah tanggal 15 saya bisa, karena ini saya punya tanggungan di Universitas 11 Maret Pak, saya harus ngoreksi 1.274 proposal bersama dengan 10 tanggal 10 sampai 14 saya berjanjinya. Setelah tanggal itu mungkin saya baru bisa ngoreksi. Nggih, siap Bu. Dan waktu UMM juga ada 3.000 lebih Pak. Jadi semoga Ibu diberikan kesehatan. Nggih. Ilmunya bermanfaat Ibu. Nggih, amin. Tapi yang maaf kalau saya memberi materi itu memang langsung gini Pak Ari, ini boleh, ini tidak boleh, ini jangan gitu. Jadi tidak basa-basi begitu. Mohon maaf kalau bahasa saya mungkin Arema itu agak lugas gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Buatan apa-apa Bu. Biar kita itu belajar Bu, karena saat ini kalau STKIP kurang apa Bu namanya, kalau kurang ditegesi khawatir nanti jadinya menye-menye Bu, biar agak keras gitu. Mungkin kalau masih ada lagi. Berkaitan dengan judul sebenarnya Ibu, kebanyakan para mahasiswa itu minta contoh judul begitu. Ya tadi itu sudah contoh judulnya banyak tadi itu. Iya. Antara lain itu.
Kalau contoh judul yang ya seperti yang diceritakan Pak Ari sama dosen tadi untuk PM itu bagus juga. Pokoknya yang spesifik di daerah situ itu kesempatan banyak karena Madura ini jarang yang diterima. Kemarin itu Trunojoyo itu seingat saya hanya satu, seingat saya. Artinya potensi-potensi digali itu masih banyak gitu. Seperti tadi itu pedagang misalnya ini pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi pedagang asongan untuk berkomunikasi dengan baik. Pedagang asongan di Pantai Camplong misalnya untuk berkomunikasi dengan wisatawan. Itu juga boleh itu. Ya kan? Karena PI ya, PI. Kenapa PI? Karena mitranya adalah masyarakat profit, masyarakat yang bekerja untuk mencari uang, dan kalau PI syaratnya harus sama dengan bidang ilmu ketua. Itu. Misalnya teknologi pembungkusan buah pada petani, buah di Camplong enggak boleh. Karena petani bekerja untuk mendapatkan uang. Sehingga ini PI harus sama dengan bidang ilmu ketua. Caranya bagaimana kalau ingin ngajari? Jangan petaninya, ibu-ibu PKK-nya misalnya. Nah, ini pembungkusan buah, jambu camplong, misalnya, atau pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembungkusan jambu camplong, pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam membungkus atau dalam pembungkusan jambu camplong di desa mana. Sudah itu PM, KPM itu. Kan gampang judulnya sebetulnya. Asalkan itu tadi, begitu PM, berarti harus tercantum di situ siapa? Sekolah, ibu PKK, Karang Taruna, masyarakat non-profit. Kalau misalkan untuk yang ngamen di perempatan jalan, itu PI itu, profit, dia bekerja mencari uang. Boleh itu, diajari apa gitu sama mereka, misalkan mencipta lagu, ngono piye, diajari. Itu kan bisa. Oke? Oke, terima kasih, Atau Bu. tentang narkoba misalnya, anti narkoba. Karena Pancasila kan kewarganegaraan apa tadi itu, judul PPKN misalnya. Apa itu diajarkan ke anak-anak jalanan, boleh itu. Itu PI. Gitu nggih. Mudah saya. Tetap semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan banyak PKM yang lahir setelah klinik ini, Bu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini Bu cukup sekian klinik pendampingan PKM pada sore hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja atau tidak, dari kami, para panitia dan juga mahasiswa sebagai peserta. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah batin semuanya. Mohon maaf Ibu, pangapunten, dilanjut lagi. Sami-sami Pak Ari. Insya Allah berlanjut kerjasamanya. Saya live nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.